Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Tuhan limpahkan, sehingga saya bisa mempresentasikan proyek dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Yulia SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Baiklah, saya akan mempresentasikan judul proyek saya yang berjudul Kasus tentang Varietas Tanaman. Sebelum melanjutkan presentasi, alangkah indahnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Lasmi Tarsi dengan NIM 210510349. Baik, tanpa memperlambat waktu, presentasi saya mulai. Varietas tanaman PTS Wset Indonesia atau PWSI PSPT Multi Benih Unggul Indonesia atau MBUI menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 12 Mei 2015 dalam register perdata dengan nomor 27 PDTG 2015 PN Cilacap mengemukakan alasan diajukannya gugatan. Pada tahun 2002, PT SWIS Indonesia atau EWSI, perusahaan Organistrus Patungan Indonesia Belanda yang berkedudukan di Purwakarta bersengketa dengan PT Multi Benih Unggul Indonesia atau MBUI yang berkedudukan di Tanggul, Jember. Kasus ini sangat menarik perhatian karena merupakan kasus pertama di pengadilan setelah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 diundangkan. MBUI digugat karena menjiplak atau meniru DNA induk benih tanaman yang dimiliki secara paten oleh EUSI. EUSI adalah perusahaan pencetak benih tomat, cabai, terong. Penjiplakan benih ini diketahui ketika tim riset pasar EUSI menemukan 5 bibit varietas sayur Dipterida yang dicurigai meniru miliknya. 5 benih sayuran itu dipasarkan dengan label perusahaan lain, MBUI, dan dengan nama lain pula, tomat Soluna, Marina, Salina, terong Turangga, dan cabai Prima. Setelah diteliti di laboratorium, disimpulkan bahwa 5 sayuran itu berasal dari tomat Artaloka, Permata, Jelita, terong Mustang, dan cabai Prabu milik EUSI yang diciptakan pada tahun 1990. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember, MBUI dinyatakan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang mengatur sertifikat peredaran varietas benih sayur, mayur, dan luar negeri ke pasar Indonesia. MBUI tidak punya sertifikat sah, sedangkan EUSI punya, dan varietas tanaman EUSI harus dilindungi. Hukuman yang dijatuhkan kepada MBUI adalah ganti rugi dan permohonan kepada EUSI yang harus dimintai di 5 media massa. Pelanggaran yang terjadi: pemberian tanda daftar varietas tanaman hortikultura atas tanaman tomat varietas tanaman MC 698 yang diterbitkan dalam bulan Februari 2013. Marno selaku mantan pegawai dari PT EUSI telah membocorkan rahasia varietas tanaman ke PT MBUI yang merupakan saingan pasar dalam berdagang. Hal ini menyebabkan kerugian bagi PT SWI. Undang-undang yang mengatur: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dikatakan pada pasal 13 ayat 1 butir A dan B dan ayat 2 yang berbunyi: A. Terdaftar di kantor VVT. B. Menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PPT.
dengan tinggal diumumkannya permohonan hak VVT yang bersangkutan. 2. Ketentuan mengenai syarat pendaftaran sebagai konsultan VVT diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Pidana yang dapat dijatuhkan telah terlanggarnya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Berdasarkan bukti yang ada, hakim memutuskan bahwa MBUI bersalah dan menghukum MBUI untuk ganti rugi dan meminta MBUI untuk menyatakan permohonan maaf kepada EUSI di media massa selama 5 tahun berturut-turut. Apabila dikaitkan dengan putusan hakim terhadap kasus EUSI dan MBUI, seharusnya lebih cepat diputuskan dengan menggunakan pasal G huruf E Undang-Undang Paten dibandingkan menggunakan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi saya berikan bermanfaat untuk teman. Apabila merasa kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan milik saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.